Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Sucilatul Nafiah dengan nomor NIM 302240070 dengan rekan saya Hanifatun Najwa dengan nomor NIM 302240062. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Sosiologi Dakwah yang membahas tentang jihad dan dakwah, fundamentalisme dan radikalisme, Islam liberal dan kapitalisasi dakwah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai jihad. Dalam fikih, jihad yaitu mencurahkan segenap upaya di jalan Allah untuk melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan yang ada dalam diri dalam bentuk nafsu dan godaan setan. Dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat dan berakhir dengan melawan keburukan dimanapun sesuai kemampuan. Jihad itu melibatkan aktivitas hati yang berupa niat dan keteguhan, aktivitas lisan yang berupa dakwah dan penjelasan, aktivitas intelektual yang berupa pemikiran dan ide, serta aktivitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya. Nah, jihad ini dibagi menjadi 3 macam. Jihad yang pertama yaitu jihad melawan musuh yang nyata atau berperang terhadap pihak-pihak yang benar-benar memerangi dan mengancam agama Islam itu sendiri. Nah, ini pelaksanaan jihad ini diatur dengan sangat ketat, seperti sasaran musuh yang jelas dan tidak dilakukan di wilayah damai. Selain itu, ada batasan yang harus dipenuhi. Misalnya, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua, rohib, serta tidak boleh merusak lingkungan atau membunuh hewan tanpa alasan yang bermanfaat. Yang kedua yaitu jihad melawan setan. Setan adalah makhluk yang senantiasa mempengaruhi dan mendorong manusia untuk berbuat hal-hal yang negatif. Setan biasanya menimbulkan rasa was-was atau ragu pada diri manusia. Jihad yang ketiga yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan nafsu merupakan jihad yang paling berat karena hawa nafsu cenderung mendorong manusia untuk berbuat jahat. Selanjutnya, dakwah. Dakwah adalah kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain untuk meniti jalan Allah atau Islam secara bijaksana. Dalam konteks kekinian, jihad sering diimplementasikan melalui dakwah, pendidikan, dan membangun kehidupan yang baik, atau jihad intelektual ataupun sosial. Jihad dalam implementasinya harus memenuhi prinsip dakwah yang telah diatur berikut ini. Yang pertama itu prinsip toleran. Jadi dakwah Islam harus dilakukan dengan cara dialog, mengajak kebaikan dengan persuasif dan jauh dari kekerasan, serta dalam kerangka memperkenalkan Islam, memberi nasihat dan peringatan. Yang kedua itu prinsip tolong menolong. Dakwah termasuk bagian melaksanakan perintah Allah untuk saling tolong menolong dalam persoalan kebaikan dan ketakwaan. Karena seorang muslim memiliki kewajiban berdakwah apabila ia mampu dan atas dasar sukarela, bukan karena paksaan atau dalam kondisi terpaksa. Begitu juga dalam melakukan dakwah tidak boleh ada unsur pemaksaan terhadap orang lain, karena dakwah itu hanyalah upaya untuk menyampaikan takdir dan memberi nasihat, tidak lebih dari itu. Yang ketiga, itu memiliki prinsip ibadah. Seorang dai dalam melakukan dakwah senantiasa mengarahkan dan berharap seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh hidayah baik hati maupun pikirannya, sehingga tumbuh kesadaran bahwa seluruh aktivitas kehidupannya semata-mata itu karena untuk memperoleh ridha Allah dan akan menghasilkan pribadi-pribadi yang terdidik. Oke, selanjutnya ada fundamentalisme dan radikalisme. Fundamentalisme sendiri adalah paham atau cara berpikir yang berpegang sangat kuat dan kaku pada ajaran dasar suatu agama, ideologi, atau keyakinan, serta menolak penafsiran baru atau perubahan sesuai perkembangan zaman. Contohnya, jika ada suatu kelompok yang memahami ajaran agama hanya dari teks tanpa melihat konteks sosial atau sejarahnya, lalu menyalahkan semua yang berbeda, itu bisa disebut sebagai sikap fundamentalis. Selanjutnya, ciri-ciri fundamentalisme. Yang pertama, itu memahami teks agama secara literal atau dipahami apa adanya berdasarkan teks suci atau Al-Quran.
tanpa banyak mempertimbangkan konteks sosial, budaya, atau sejarah. Yang kedua, kembali pada ajaran dasar. Adanya keinginan kuat untuk memurnikan agama dengan kembali pada praktek generasi awal, serta menolak tradisi atau penafsiran baru yang dianggap menyimpang. Yang ketiga, penolakan terhadap modernitas tertentu. Nilai-nilai yang berasal dari barat atau perkembangan zaman seperti sekularisme, liberalisme, atau pluralisme sering dipandang sebagai ancaman terhadap kemurnian agama. Yang selanjutnya, pandangan eksklusif terhadap kebenaran. Menganggap bahwa hanya pemahaman kelompoknya yang paling benar, sehingga kurang terbuka terhadap perbedaan tafsir atau dialog dengan kelompok lain. Selanjutnya, formalisasi ajaran agama dalam kehidupan sosial. Ini mendorong penerapan nilai atau hukum agama secara menyeluruh dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Yang keenam, komitmen ideologis yang kuat. Dia memiliki keyakinan tinggi terhadap sistem atau konsep keagamaan yang diyakini sebagai solusi bagi berbagai persoalan sosial. Sedangkan radikalisme itu sendiri dalam agama dapat dipahami sebagai cara berpikir yang berpegang sangat kuat pada ajaran dasar agama, disertai sikap fanatik yang tinggi. Karena keyakinan yang begitu kuat, penganut paham ini terkadang menggunakan tindakan kekerasan untuk menjalankan atau mewujudkan ajaran yang mereka yakini. Dalam konteks dakwah, radikalisme tidak berhenti pada penyampaian ajaran, tetapi berubah menjadi gerakan ideologis yang ingin memaksakan kehendak atas nama agama. Jadi, kalau fundamentalisme masih berada pada level pemikiran, maka radikalisme adalah fundamentalisme yang sudah diwujudkan dalam aksi. Misalnya pemaksaan, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap pihak yang dianggap berbeda. Nah, radikalisme ini bisa muncul karena adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu pemahaman agama yang sempit, yang hanya menekankan satu tafsir tanpa membuka ruang dialog. Alasan yang kedua yaitu ketidakadilan sosial dan politik, seperti kesenjangan ekonomi, marginalisasi, atau rasa ketidakadilan dapat membuat individu mudah tertarik pada ideologi radikal karena menjanjikan perubahan total. Yang ketiga, krisis identitas, terutama pada generasi muda yang sedang mencari jati diri. Ideologi radikal sering tampil sebagai jawaban sederhana atas masalah kompleks. Yang terakhir, dakwah yang konfrontatif. Metode dakwah ini biasanya menyerang, menghakimi, atau memusuhi kelompok lain yang berpotensi melahirkan sikap intoleran atau tidak toleransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan Islam liberal. Islam liberal adalah cara memahami ajaran Islam yang menekankan kebebasan berpikir, keterbukaan, dan penafsiran ajaran agama sesuai perkembangan zaman. Dalam pandangan ini, ajaran Islam dianggap bisa dipahami secara fleksibel agar sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Sebagian pendukung Islam liberal berpendapat bahwa ajaran Islam itu perlu ditafsirkan kembali sesuai konteks zaman. Kebebasan berpendapat dan berpikir itu penting. Lalu, Islam harus bisa berjalan selaras dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Di Indonesia, pemikiran Islam liberal pernah dikaitkan dengan kelompok seperti Jaringan Islam Liberal yang mendorong diskusi tentang kebebasan berpikir dalam Islam. Namun, istilah Islam liberal juga sering menimbulkan perdebatan. Yang mendukung menganggapnya sebagai cara agar Islam tetap relevan dengan zaman, dan yang menolak menganggapnya terlalu bebas dan bisa mengubah ajaran Islam yang asli. Contohnya adalah seperti penafsiran jilbab sebagai produk budaya. Banyak pemikir liberal berpendapat bahwa kewajiban berhijab adalah hasil dari konteks budaya Arab dan masa lalu, dan bukan kewajiban teologis yang kaku untuk segala zaman. Namun, pandangan bahwa yang terpenting adalah berpakaian sopan dan menutup aurat sesuai dengan norma sosial masyarakat setempat, tanpa harus mengikuti model pakaian Arab.
Selanjutnya, kapitalisasi dakwah. Kapitalisasi dakwah itu adalah proses ketika aktivitas dakwah mulai masuk ke dalam logika industri dan pasar, sehingga dakwah tidak lagi murni sebagai misi penyampaian nilai-nilai agama, tetapi juga menjadi komoditas yang bisa dijual melalui media massa. Di era televisi dan media modern, dakwah dikemas dalam bentuk yang lebih populer seperti dakwah pop agar menarik minat audiens luas. Akibatnya, para dai tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran agama di masjid atau musola, tetapi juga tampil sebagai bagian dari program industri media, bukan bisa menjadi figur publik, bintang iklan, atau selebriti agama. Popularitas dai kemudian sering diukur dari aspek visual dan daya tarik di media, bukan semata dari kedalaman ilmu atau kesolehannya. Hal ini terjadi karena media massa sebagai industri memiliki orientasi profit, sehingga program dakwah pun disesuaikan dengan selera pasar, serta dibuat singkat, ringan, menghibur, dan mudah dikonsumsi. Jadi, kapitalisasi dakwah adalah kondisi ketika dakwah dimanfaatkan sebagai bagian dari industri, media, dan kepentingan ekonomi, yang berpotensi menggeser fungsi dakwah dari misi spiritual menjadi produk yang bernilai komersial. Dampak positifnya, yang pertama, dakwah lebih luas jangkauannya dengan memanfaatkan media seperti YouTube, podcast, dan event besar. Pesan dakwah bisa menjangkau masyarakat luas, terutama anak muda. Yang kedua, profesional dan berkualitas. Pengemasan dakwah jadi lebih menarik, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, mendukung ekonomi umat seperti produk islami, buku, busana, travel umroh, dan lain-lain. Bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi syariah. Yang keempat, pendakwah lebih sejahtera. Dai bisa berfokus berdakwah tanpa harus mencari pekerjaan lain. Selanjutnya, dampak negatifnya yang pertama, orientasi materi lebih dominan. Dakwah beresiko berubah dari ibadah menjadi ajang bisnis semata. Yang kedua, komersialisasi agama. Nilai-nilai agama dijadikan komoditas untuk dijual demi keuntungan. Yang ketiga, muncul ustadz selebriti. Popularitas lebih diutamakan daripada kedalaman ilmu. Dan yang keempat, isi dakwah menyesuaikan pasar. Materi dakwah bisa dibuat aman dan mengikuti selera audiens agar tetap laku, bukan berdasarkan kebutuhan umat. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.